Bismillahirrahmanirrahim. Hatta uhtiyadallalihunna, hingga aku mengejawantahkan tukang lelang di sana. Apa arti dari tukang lelang? Apa yang dilelang itu barang-barang gadaian? Itu tentu saja bukan, karena ini adalah puisi. Di dalam kehidupan manusia, kehidupan kita itu sesungguhnya kebenaran-kebenaran, kepatuhan-kepatuhan, ajaran-ajaran agama itu ibaratnya dilelang. Siapa mau menebusnya dengan amal, siapa mau menebusnya dengan keikhlasan, siapa mau menebusnya dengan cinta dan kerinduan, dilelang. Nah, karena itu kemudian kita harus berani mengambil dengan kesungguhan, dengan ketulusan. Mengambil apa? Mengambil adanya kebenaran-kebenaran, ajaran-ajaran agama itu kita ambil dengan cara kita betul-betul menjadi pengejawantahan dari agama itu sendiri, dari kebenaran itu sendiri. Dilelang. Nah, tentu saja ya, orang yang tahu harga barang yang dilelang itu, itulah orang yang paling menghargai. Paling menghargai. Jadi hanya orang yang mengerti harga yang sesungguhnya dari apa yang dilelang itu yang bisa memberikan harga yang sepantasnya. Kalau orang tidak tahu tentang rahasia batu permata, rubi sebagus apapun, paling cuma ditawar 20.000, 30.000, karena nggak tahu. Tapi ketika orang tahu tentang harga rubi yang sebenarnya, itu bisa mengambil mahal. Kalau jelas-jelas rubi itu sangat berharga, bisa. Kenapa? Tahu harga rubi itu seberapa di pasarannya, tahu persis. Dulu punyanya Gus Widoyo, adanya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu 1 miliar, 1 rubi. Tapi bagi orang yang tidak mengenal dunia perbatuan, paling 50.000, 100.000, begitu. Andaikan kita tahu bahwa ajaran-ajaran agama yang ditawarkan oleh Allah lewat Rasulnya, lewat para alim ulama, kita tahu seberapa harganya, kita ambil dengan penuh kesungguhan sebagai wujud dari harga yang paling tinggi yang kita punya. Jadi itu yang disebutkan hingga aku ejawantahkan adanya tukang lelang di sana. Jadi karena itu ya, kalau ada ya toko kebenaran, toko kesetiaan, toko cinta, toko makrifat, toko kerinduan, dan orang-orang yang datang ke sana adalah orang-orang yang paham, pasti akan membelinya semahal mungkin apapun yang ada di toko-toko itu. Dan toko Tuhan itu adalah toko yang paling bergengsi. Toko Nabi Muhammad adalah toko yang paling bergengsi. Ditawarkan kepada kita, dilelangkan kepada kita. Mana bukti kepedulian dan keberanian kita? Gitu. Terus kelanjutannya, hatta ansaba suki, hingga aku tegakkan pasarku. Dunia ini pasar sebenarnya. Nah, karena pasar, pilihlah barang-barang berharga yang bermanfaat untuk hidup kita di dunia, bermanfaat untuk hidup kita di akhirat. Pilih yang berharga. Jangan kemudian ke pasar hanya untuk membeli racun tikus dan mau diminum sendiri. Wah, berbahaya itu. Pasar itu apa saja ada di situ. Belilah yang berharga, yang akan kita butuhkan setelah kematian diri kita, beli di situ. Dan itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disediakan dalam kehidupan ini. Dan itu butuh apa? Butuh penglihatan batin kita yang tajam, sehingga kita tidak salah pilih di dalam membeli itu.
Kalau kita hanya menggunakan penglihatan jasadi, penglihatan fisik saja, maka apa yang menarik untuk nafsu kita ambil. Kita ambil sebanyak-banyaknya karena itu dianggap menyenangkan. Padahal itu hanya akan menjadi beban bagi kehidupan yang akan datang. Kata Maulana Rumi, bangunlah perniagaan yang keuntungannya bisa kau petik setelah kematian. Kalau mau berniaga dengan Allah. Nanti hasilnya itu akan kita petik di dunia ini, kita petik di akhirat nanti. Itu kalau berniaga dengan Allah. Kalau berniaga hanya dalam konteks materi semata, yang kita petik cuma di dunia ini. Itu ibaratnya adalah orang yang menanam rumput hanya bisa memanen rumput. Tapi orang yang menanam padi akan bisa memanen padi dan rumput sekaligus. Karena itu berniagalah dengan Allah, bertransaksilah dengan Allah. Dunia ini pasar, segala sesuatu ada di dalamnya. Pilihlah permata-permata paling bermutu, walaupun kecil-kecil, itu harganya melimpah ruah itu. Melimpah ruah. Jadi satu biji dari rubi paling berharga itu bisa mendapatkan batu koral sak lapangan lebih, masih lebih berharga satu biji itu. Nah, di sini kemudian kita memahami bahwa Abu Bakar Siddiq itu, kata Sayyidina Ali, lebih mulia dibandingkan kita para sahabat. Bukan karena jumlah rakaat sholatnya lebih banyak, bukan karena jumlah puasanya itu lebih banyak, bukan. Tapi apa? Karena hatinya yang bermutu, rohnya yang bermutu, sehingga sedemikian lengket dengan Allah, sedemikian lengket dengan Rasulnya. Itu yang menjadikan beliau Abu Bakar Siddiq itu menjadi lebih bermutu dibandingkan kebanyakan para sahabat yang lain. Kalau nafas kita keluar masuk itu bersamaan dengan zikir kepada Allah. Kalau penglihatan kita hanya menangkap keagungan dan keindahan Allah Ta'ala, kalau rasa kita itu rasa Allah, kita mengucap basmalah satu kali, itu bisa mengimbangi seluruh basmalah dari umat Islam seluruh dunia. Itu kenapa? Bermutu. Jadi di pasar kehidupan ini, pilihlah barang-barang paling bermutu, pilihlah nilai-nilai paling bermutu. Ciptakan seluruh transaksi kita, seluruh gerakan kita itu hanya tersambung dengan Allah Ta'ala. Nah, kalau sudah seperti itu, maka tidak ada gerakan kita, keputusan kita, kata-kata kita, diam kita, tidak ada yang tidak bernuansa ibadah. Itu tidak ada. Kata Ibn Arabi, seorang waliullah tidak menggerakkan sehelai bulu kuduknya pun tanpa dalam rangka ibadah itu. Jadi kedepan matanya, motong kuku dan lain semacamnya, itu orientasinya itu Allah. Itu kalau sudah seperti itu, sangat bermutu pilihan-pilihan di dalam pasar kehidupan, sangat bermutu pilihan-pilihannya itu. Wa hatta tashfil qulub, juga sampai hati manusia itu menjadi tersembuhkan. Itu berarti apa? Berarti hati kita manusia dimungkinkan untuk mengidap penyakit. Contoh ya, penyakit yang ringan dan jarang disadari. Penyakit lupa kepada Allah itu penyakit loh. Lupa kepada Allah itu penyakit. Kalau hati itu betul-betul sehat, tentu connect terus dengan Allah Ta'ala, terhubung terus, dalam hal apapun terhubung. Qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu, walakin lil khidmati ala dawami muraqib. Sallallahu alaihi. Hati Kanjeng Rasul tidak pernah lupa kepada Allah, juga tidak pernah tidur. Gak pernah tidur loh hatinya Kanjeng Nabi itu, gak pernah lupa. Nyantol terus. Itulah sebabnya
beliau itu jauh lebih agung dibandingkan dunia dan akhirat, lebih agung dibandingkan dengan bumi dan langit, lebih agung dibandingkan apapun, karena sedemikian bermutu nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu ya, kita harus awas, harus waspada terhadap kemungkinan penyakit yang akan menggerogoti diri kita. Harus waspada. Penyakit lupa kepada Allah. Jadi karena itu kita minimal belajar agar zikir kepada Allah, ingat kepada Allah itu lebih banyak, lebih mendominasi ketimbang lupa kita, lalai kita kepada hadiratnya. Minimal begitu. Makanya kalau dalam Thariqah Tijani itu diajarkan zikir nafas, nafas masuk hu, nafas keluar Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Tapi tidak usah dilafalkan dengan lisan, langsung otomatis di hati. Terus begitu. Betapa tidak mudah mengatasi penyakit lupa ini ya, nggak mudah mengatasi penyakit lupa. Bahkan ketika kita sholat yang jelas-jelas merupakan gerbang untuk berhadapan-hadapan dengan Allah, tetap saja lupa. Kalau kita mengikuti syariatnya para sufi, ketentuannya para sufi, kalau kita sholat kemudian kita lupa kepada Allah, itu terhitung sholat kita batal, wajib diganti. Nah persoalannya, ketika gantinya itu tidak lebih baik ketimbang yang semula. Itu jadi persoalan. Ganti makin bubrah gantinya, nggak rampung-rampung menggantinya. Sama seperti teman saya dulu seangkatan di jurusan Akidah Filsafat, Usuluddin YN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekarang sudah WIN. Si teman ini pas pelajaran Pancasila dapat D. D itu kan nggak lulus. Ngulang tahun depan malah dapat E. Wah, nggak jadi, makin bagus ini. Nah, itu yang kita persoalankan. Jangan-jangan kalau kita ganti sholat kita, gantinya tidak menjadi lebih baik. Oke ya. Jadi hati kita itu ya sangat rentan untuk dimasuki oleh penyakit-penyakit. Belum penyakit-penyakit yang akut. Kalau penyakit akut itu dengki, iri hati, sakit karena tetangganya beli TV dan lain semacamnya. Itu penyakit akut itu, penyakit akut. Yang ketika misalnya diruqyah sambil dimandiin itu, belum tentu mempan itu. Belum tentu mempan. Makanya kadang-kadang kalau perkara meruqyah itu mending meruqyah orang yang kerasukan jin, itu gampang mengeluarkan jin itu. Nah kalau yang lebih halus dari jin itu kan setan, itu lebih sulit itu. Sulit. Dibaca ayat kursi malah ikut baca. Saya pernah meruqyah orang di sini. Orangnya itu kan kerasukan jin. Saya ruqyah di bawah keran di sana, saya siram gitu. Panas, terus lari, melompat ke kolamnya Pak Mahmud. Itu lebih gampang mengatasi ketimbang meruqyah lalai, iri hati, dengki, angel nih, angel. Gak mudah diruqyah itu, gak mudah. Nah, ketika hati itu sudah menjadi bersih, maka secara otomatis orang akan memiliki kenikmatan ketika beribadah kepada Allah. Itu tandanya hati bersih. Ketika orang ibadah kok nikmat, ibadah itu kok menyenangkan, sehingga menunggu waktu-waktu ibadah yang mahdhah seperti menunggu waktu sholat itu sangat menyenangkan, itu tanda-tandanya hati itu bersih. Karena itu disebutkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu sangat berat kecuali untuk orang yang khusyuk, menikmati kalau khusyuk itu ukurannya. Tapi ketika kita aras-arasan misalnya sholat enggak sholat takut dosa, nah itu berarti masih belum bersih itu. Jadi kalau enggak sholat takut dosa,
Tapi kalau sholat tidak ada rasanya juga. Zuhur sumuk ya tetap sumuk, nggak ada rasanya juga. Nah, itu belum bersih, itu jangan dibiarkan, itu langsung pergi ke puskesmas rohani. Hatta tasfiyal qulub. Fal qulubu muhtariqatun tamaman. Adapun hati yang suci yang bersih itu muhtariqatun, ialah terbakar tamaman dengan sempurna. Nah, kalau hati itu bersih terbakar oleh apa? Oleh api cinta dan kerinduan. Wah, ini ya. Ini hatinya para wali, ini hatinya para sufi. Kalau sudah terbakar oleh adanya hasrat yang suci terus menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati yang terbakar itu dapat dipastikan pemilik hati itu akan mengurangi tidur. Jadi ketika orang itu tidurnya banyak-banyak, itu tandanya hatinya bukan terbakar tapi basah. Tidur terus. Itu hatinya enggak terbakar, itu malah koreknya yang rusak itu. Sebab seperti kayu yang basah, dikorek tetap nggak nyala, dikorek nggak nyala, lama-lama koreknya habis. Beli korek baru tetap saja habis. Wong kayu basah. Jadi kalau hati itu bersih, hati itu akan gampang tergetar oleh sesuatu yang sepele. Tadi yang Erli bilang, melihat sawah, ada seorang petani nyebit rumput, tergetar. Nah, hati yang bersih itu mudah tergetar oleh segala sesuatu yang tak berarti bagi orang lain. Hanya menyaksikan daun-daun dihembus oleh angin, tergetar. Hanya menyaksikan debu-debu berterbangan di siang hari, tergetar. Nah, itu berarti hatinya itu bersih, hatinya itu sehat. Nah, karena itu ketika hati itu berada di puncak kotor, belepotan dengan kotornya kekufuran, bahkan dihadapkan kepada orang itu mukjizat Nabi yang terang benderang, tetap tidak tergetar, tidak beriman. Abu Jahal misalnya, kurang apa di dalam keterkaitannya dengan menyaksikan mukjizat? Tidak kurang itu, menyaksikan mukjizat Nabi itu luar biasa Abu Jahal itu. Tapi bergetar, gak bergetar. Kenapa? Itu hati yang kotor, hati yang basah, sehingga tidak tergetar, tidak terbakar oleh bara api keimanan, sama sekali tidak. Datang Abu Jahal kepada Nabi sembari menggenggam kerikil. Muhammad, kalau kau memang Rasul, tebak apa di genggamanku ini? Nabi kita Kanjeng Rasul Muhammad SAW bersabda, bagaimana kalau tidak saya tebak saja, tapi saya suruh yang ada di genggamanmu itu untuk baca syahadat? Oh, itu lebih mustahil lagi Muhammad. Wong belum tentu kamu tahu kok lantas bisa menyuruh yang di genggamanku ini baca syahadat. Bagaimana? Oke, sabda Nabi, buka sekarang kerikil. Ayo baca syahadat kerikil. Dibuka kerikil, baca syahadat kerikil itu. Kerikil baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa beriman Abu Jahal? Tidak. Kerikil sialan. Jadi kalau orang itu sudah betul-betul terhijab hatinya, menyaksikan mukjizat yang sangat nyata, tetap tidak beriman. Sementara kalau orang bersih hatinya, syahadatinya gampang tergetar oleh segala sesuatu yang orang lain tidak tergetar. Menyaksikan daun gugur saja tergetar. Kenapa? Itu lambang dari sudut yang paling setia. Ketika daun-daun itu gugur ke bumi, tergetar batinnya. Jadi gitu lah ya. Jadi karena itu kita harus berikhtiar agar hati kita itu gampang tergetar. Caranya sering-seringlah mandi tobat. Caranya sering-sering istighfar biar tidak berpenyakit hatinya, biar tidak kebal hatinya itu, biar gampang tergetar.
kita. Ada seorang sufi menyaksikan gelandangan tidur di atas pembatas jalan di sebuah kota. Nangis lama sekali si sufi itu. Sufi itu kemudian bilang, betapa orang ini nikmatnya sangat banyak. Di tempat lalu lalang mobil begini bisa tidur dengan nyenyak. Tergetar batinnya, nangis batinnya, ingat terhadap adanya karunia Allah Ta'ala yang diberikan kepada siapapun yang dikehendaki, termasuk kepada gelandangan yang tidur di atas pembatas jalan itu. Tergetar batinnya. Itu artinya apa? Hatinya bersih, hatinya bersih. Kalau hati penuh dengan prasangka kepada orang lain, hati itu iri dan dengki kepada orang lain, gak mungkin mudah tergetar, gak mungkin. Quran dibacakan gak tergetar, gak tergetar. Dulu ya. Jadi betapa penting kita untuk senantiasa meremajakan hati, membersihkan hati. Itu sangat penting agar kita bisa menjadi mitra bagi kebenaran, mitra bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa yang diturunkan kepada kita menjadikan kita memiliki kesiagaan untuk menampungnya dengan penuh ketulusan. Karena itu diungkapkan bahwa sesungguhnya cahaya-cahaya petunjuk Allah Ta'ala itu senantiasa menemui kita. Tapi kalau ketika menemui kita, hati kita itu tertutup, nggak masuk cahaya itu, tertutup. Tapi kalau hati kita terbuka, maka cahaya petunjuk itu makin mengukuhkan diri kita sebagai orang-orang yang beriman, masuk ke dalam hati kita. Ketika cahaya-cahaya seperti itu masuk, maka kita akan menjadi sangat respon terhadap adanya kebaikan-kebaikan, respon, menampung berbagai macam kebaikan. Jadi karena itu betul ketika dikatakan bahwa dunia ini adalah pasar keilahian, pasar kehidupan, di mana kita akan diuji apakah kita jeli memilih nilai-nilai dalam kehidupan ini atau tidak. Ujian bagi diri kita. Jadi kebenaran dan keburukan bercampur aduk dalam kehidupan ini. Tinggal kita pilih. Kehidupan ini adalah pasar paling prasmanan, tinggal kita pilih. Nah karena itu tunjukkan kita sebagai orang-orang yang jeli, yang pilihan-pilihan kita itu pasti bermutu di hadapan Allah. Pilih. Jadi Allah Ta'ala memberikan kita akal itu agar tidak salah pilih, termasuk tidak salah pilih kawan. Kata kita Beckham, hakikat kawan itu adalah orang yang baik kata-kata maupun tindakannya menunjukkan kita ke Allah. Kata-katanya membawa kita ke Allah, perilakunya membawa kita ke Allah. Itu baru kawan. Baru kawan. Akrab, sangat akrab dengan diri kita, tapi senantiasa membawa kita kepada kelalaian. Hakikatnya itu bukan kawan. Bukan kawan. Hakikatnya itu adalah musuh sebenarnya. Wala tujadu, dan tidak didapatkan mithlu hadhil madinati, apa yang sama dengan adanya kota ini, gitu ya. Jadi setiap kehidupan itu hakikatnya adalah kota keilahian sebenarnya. Embok kita mau hidup di Amerika, di Jepang atau di mana, di situ tetap ada kehadiran Tuhan. Tetap ada. Jadi kalau hati kita sudah kuyup dengan kehadiran Allah Ta'ala, dimanapun kita hidup, kita pasti bersama dengan Tuhan, pasti kita juga menyaksikan kemahaan itu. Pasti, di mana saja. Jadi, dan di belahan bumi manapun, itu ada orang-orang pilihan Allah Ta'ala. Cuma banyak yang mastur, banyak yang tidak kelihatan, yang tidak bisa dititeni secara lahiriah. Itulah sebabnya Imam Qushairi itu menyatakan bahwa lebih sulit mengenal seorang wali dibandingkan mengenal Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala sudah ada keterangannya,
Maha pengasih, maha penyayang, maha pecinta, maha lembut dan lain semacamnya. Ada keterangannya. Lah kalau wali, jangan dikira orang yang bersurban-surban otomatis wali. Enggak. Pernah Gus Dur itu ya, ketika haji bersama ke Said Agil Sirot tuh, Gus Dur bilang kemudian, ayo cari orang wali. Kemudian ke Said itu menunjukkan, itu yang pakai surban itu, bukan itu, bukan orang wali, kata Gus Dur. Terus cari berikutnya orang yang pakaiannya itu sangat Islami, itu, bukan orang wali, kata Gus Dur. Nah, ketika ketemu dengan orang yang sederhana, pakaiannya sangat sederhana, bahkan cepat nyampe, nah itu. Jadi tidak ada seragaman kewalian, itu nggak ada. Jadi kalau begini, pakai jenggot, pakai apa? Ya otomatis itu cuma seragaman wali songo. Kan di gambarnya itu wali songo diseragamin begitu maksudnya. Karena itu ya, suatu saat Kiai Maksum itu pernah didatangi oleh salah seorang santrinya yang sudah tamat dari pondok puluhan tahun yang lalu gitu. Ketika datang dengan bersurban, datang dengan penuh kebesaran, pakaian keislaman itu. Terus si santri itu salaman dan ditanya oleh Kiai Maksum, jenengan siapa? Kiai apa? Saya Mas Pur dari sana. Wah lupa wong, kamu pakai seragaman wali songo. Jadi lupa. Jadi gini loh, orang itu menjadi mulia kalau memiliki dua hal. Pertama orang itu ramah, bagus sama orang lain, ramah, menyenangkan, tidak berburuk sangka. Karena Nabi itu apa? Nabi itu aunul warid, pertolongan bagi orang yang asing. Jadi orang asing di hadapan Nabi itu tidak dibikin merasa asing, langsung merasa nyaman dan betah. Ini yang pertama ya, ramah yang pertama. Yang kedua, orang itu tidak pelit. Nah itu benar pasti orang itu. Kalau ada kabar bahwa orang itu wali, itu benar. Tapi kalau cuma alim, pandai pidato, tapi pelit, pasti bukan wali. Pasti. Kenapa? Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Tidak pernah mengajarkan begitu. Jadi kalau orangnya itu enak, supel, orang itu tidak pilih-pilih kawan. Kan ada orang-orang pilih-pilih kawan loh ya. Sosialita itu pilih-pilih. Kalau tidak dengan ini tidak dekat. Jadi ada kriteria yang didekati orang begini, begitu, enggak. Itu pilih-pilih itu. Jadi kalau kira-kira dengan orang yang kelas sosialnya itu di bawah atau menengah ke bawah, itu enggak. Nah itu pasti bukan orang pilihan. Sebab apa? Contoh dari Nabi, justru beliau itu akrab dengan para budak Nabi itu. Akrab dengan fakir miskin, bahkan idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau diundang orang miskin langsung bersegera. Nah, kalau sekarang kan insya Allah, maksudnya insya Allah nggak hadir. Insya Allah nggak hadir. Tapi kalau diundang yang kira-kira amplopnya tebel, iya, insya Allah pasti. Tebel lah. Nah, Nabi itu enggak begitu. Nabi itu justru lebih condong keberpihakan Nabi itu kepada orang-orang yang kelas menengah ke bawah sosialnya itu. Contoh ke sana Nabi itu. Bahkan kalau Nabi itu ketika duduk dengan para fakir miskin, tidak pernah Nabi itu angkat kaki duluan, nggak pernah. Saya masih ada keperluan, nggak pernah. Sampai mereka itu selesai bubar baru Nabi bangun. Itu mudah? Nggak mudah, apalagi untuk orang-orang yang jadwalnya padat. Nggak mudah, pasti. Mohon maaf ya, saya tidak bisa merampungkan. Begitu. Jadi kalau misalnya saya diundang malam ini di 3 tempat gitu ya, kan pasti saya cukupkan.
yang sini jam 8 sampai setengah 9, nanti sampai di sana jam 9 sampai setengah 10, sananya kan itu cukup-cukupin. Makanya kalau mobil sekarang diundang misalnya ke tempat mana, ke Semarang ke mana, itu bilang kalau bisa jangan cuma satu tempat ya, maksudnya itu biar bawanya itu juga sekalian. Kalau bisa jangan cuma satu tempat katanya. Jadi sekalian di 3 tempat, nah kan lumayan nanti honornya dikumpulin banyak. Itu yang disebut keuntungan. Kalau zaman dulu loh ya, banyak di antara para tabi'in itu yang mengatakan kepada anak-anak itu, jom sini, belajar ke saya nanti saya kasih uang. Malah ngasih loh, belajar ke saya. Dari saking kuatnya keinginan untuk mewariskan ilmu yang bermanfaat itu kepada generasi berikutnya. Dari saking kuatnya begitu. Ayo nanti saya kasih, sini, belajar ke saya, gitu loh. Itu loh, jadi justru dibagi-bagikan dengan penuh ketulusan ilmu pengetahuan itu, bukan minta bayar. Sekarang zamannya sudah berbeda. Kalau perlu apa? Kalau perlu ada gelar jadabnya, Samsuddin Jadab. Ini yang nggak ketawa pasti nggak ngikuti update ini. Nggak ngikuti YouTube. Ternyata apa? Bilangnya keris, petir, ternyata diisi magnet. Bu, apa lo nggak sembuh juga? Jadi karena itu kita telah ngaji seperti ini dengan harapan agar Allah Ta'ala membersihkan hati kita, menjadikan hati kita bergetar, menjadikan diri kita makin setia peduli kepada Allah Ta'ala, melebihi setia kita peduli kita kepada makhluk-makhluk yang lain.